Level Raja Tertinggi. Bab 491. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Omi memeluk Liona dan terbang kembali ke asrama. Begitu menurunkan Liona, Liona langsung jatuh ke pelukan Omi. Maaf, saya yang harus disalahkan. Jika bukan karena saya, ini tidak akan terjadi hari ini. Kata Liona, apa yang terjadi hari ini? Anda pikir itu masalah besar, tapi bagi saya itu baru terjadi hari ini. Kamu memenggal tangan Lan Jingming. Dia sudah dianggap sia-sia. Tidak mungkin keluarganya akan membiarkanmu lolos di keluarga lain. Anak baik yang menjadi sampah tidak akan menyerah. Omi mendengus, kalau begitu, bahkan keluarganya akan dihancurkan bersama. Jangan bicara omong kosong, kamu hanya pada tahap akhir dari sekte dalam. Memusnahkan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan sekarang. Jika tersiar kabar, itu akan menyebabkan lebih banyak konflik. Mungkin keluarga mereka bahkan akan menempatkan kamu sampai mati. Omi memeluk Liona, sudut mulutnya terangkat. Aku, Wind Lightning Cloud, bukan koki kering. Namun, memang benar bahwa Omi saat ini tidak cocok untuk sebuah keluarga, tidak peduli seberapa buruk itu, saya khawatir masih ada beberapa ahli bawaan. Omi sekarang, apalagi ahli bawaan, bahkan ahli Hautian tidak bisa menang. Yang Hautian awal, Omi mungkin bisa bertarung, tapi itu hanya pertempuran, benar-benar mustahil untuk menang, paling-paling, mereka tidak semudah itu untuk dibunuh. Dan jika Omi bertemu dengan satu di tengah Hautian, dia pasti akan kalah, tidak diragukan lagi, itu bukan lagi masalah jenius atau tidak. Dunia seni bela diri bukan untuk tampilan kosong. Jika bukan karena kehidupan sebelumnya, Omi tidak akan mampu melewati batas untuk mengalahkan orang lain. Sekarang Omi mampu mengalahkan orang lain dengan pemahaman pedang kehidupan sebelumnya untuk mencapai inisiasi, pedang di hati, serta pengalaman pertempuran tingkat tinggi, dan rahasia seni bela diri teratas untuk mengalahkan kesempurnaan pintu dalam orang lain. Jika tidak, bagaimana mungkin? Butuh beberapa jam bagi mereka bertiga dari keluarga Weigu untuk akhirnya kembali ke keluarga Weigu. Ada apa dengan kalian? Seorang lelaki tua melihat ketiganya kembali dengan darah dan bertanya dengan panik, berpikir untuk pertama kalinya bahwa mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang melarikan diri dari pulau itu. Oh, Lan Jingming berteriak ketika dia melihat pria tua di depannya. Tuan Gunung Yan Yuan, tangan kakak laki-laki Jingming dipotong, dia menjadi tidak berguna. Ling Longbo berteriak, siapa itu? Orang tua itu meraung. Secara umum, orang-orang yang tidak terlalu jahat tidak akan memotong tangan dan kaki mereka. Mereka biasanya akan terluka parah atau meridian mereka dipukuli sampai terlupakan. Tangan dan kaki seseorang, Anda benar-benar tidak akan pernah dapat memulihkan yang asli, dan yang asli terlalu penting bagi seorang praktisi seni bela diri. Lan Jingming sudah mulai merasakan niat pedang di tangan, dan memperkirakan bahwa ia akan dapat untuk memahami pedang di tangan pada saat dia mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Tapi sekarang, dia benar-benar sia-sia. Siapa itu? Katakan. Oh, guru Gunung Yan Yuan, itu seseorang dari Akademi Hutan Bela Diri. Seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri. Tidak, bukan gurunya. Gu Hongzero dan Ling Longbo sedikit takut untuk mengatakannya. Bukan guru. Itu akan menjadi siswa tahun ketiga atau keempat, beraninya kamu. Orang tua ini sangat marah. Meskipun dia berasal dari Akademi Seni Bela Diri, itu akan normal baginya untuk melumpuhkan Lan Jingming seperti ini jika dia berasal dari gerbang dalam atau alam Hautian. Bukan siswa tahun ketiga atau keempat, wow. Siapa itu? Jangan ditelan. Ya, ini adalah mahasiswa tahun pertama dari Akademi Hutan Bela Diri. Tidak mungkin seorang siswa baru dari kualifikasi Akademi Hutan Bela Diri dapat melampaui kalian semua, apalagi Lan Jingming. Oh, guru Gunung Yan Yuan, itu benar-benar siswa baru Akademi Hutan Bela Diri. Dia adalah juara Akademi Hutan Bela Diri tahun ini, namanya Omi. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi kami. Kami juga berpikir bahwa dia jelas bukan tandingan kami, tapi kami tidak menyangka bahwa dia bahkan akan mengalahkan Lan Jingming dan memotong tangan dan kakinya. Bahkan pembuluh darah kami berdua pecah, wow. Pria tua itu gemetar, merasa tidak percaya, tetapi, melihat Lan Jingming tanpa tangannya, dia untuk sementara menghentikan keterkejutannya dan mengamuk, aku akan menemukannya. Jangan pergi. Dia akan datang ke 4 keluarga penjaga pulau besok dan menantang murid baru dari semua keluarga. Apa? Orang tua itu bertanya-tanya apakah dia salah dengar, kapan seorang siswa Akademi Bela Diri, yang begitu beruban, mengambil inisiatif untuk datang dan menantang murid baru dari semua keluarga. Di keluarga Huanggu dari 4 keluarga pelindung pulau besar, di dalam aula besar, beberapa ahli bawaan berbicara tentang pengalaman seni bela diri. Laporkan, seorang murid yang lebih tua berlari masuk. Apa itu? 3 Master Gunung, itu buruk murid baru pertama keluarga Weigu tahun ini, Lan Jingming, tangannya dipotong, dan dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran murid baru keluarga pelindung pulau. Apa? 3 ahli bawaan di istana berdiri dengan ngeri. Tangan terpotong. Bukankah itu hanya membuatnya tidak berguna? Bahkan jika kamu mengangkat lengannya, itu tidak lebih dari seorang praktisi seni bela diri biasa, tidak lagi berhubungan dengan jenius. Bagaimana bisa? Keluarga Weigu masih ingin Lan Jingming mendapatkan bendera pelindung pulau untuk keluarga mereka tahun ini. Mengapa tangan mereka tiba-tiba dipotong? Siapa yang melakukannya? Menurut berita yang datang dari Desperate Love Restaurant, Lan Jingming mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, murid misterius Wan David Reddas telah menemukan pacar bunga rumah sakit di Akademi Hutan Bela Diri. Lan Jingming juga ingin menemukannya, jadi dia membawa 2 murid baru ke Akademi Bela Diri.
dan dia jatuh cinta dengan bunga punggawa Akademi Bela Diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa bunga punggawa ini sudah punya pacar, dan pacarnya adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru Akademi Bela Diri tahun ini, seorang siswa baru bernama Omi. Omi ini, yang benar-benar mengejutkan, berada di tahap akhir gerbang dalam dan tidak hanya mengalahkan Lan Jingming, tetapi juga memotong tangannya. Dikatakan bahwa tangan Lan Jingming juga dipotong-potong olehnya, dan dia tidak bisa untuk menjemput mereka kembali. Ah, mendengar ini, 3 ahli bawaan di istana gemetar, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin murid baru Akademi Bela Diri melakukannya? Lan Jingming, dia murid baru pertama dari keluarga Wei Gua. Semua hal di atas telah dikonfirmasi, dan bahwa Omi bahkan mengancam bahwa besok, dia akan datang ke 3 keluarga pelindung pulau utama kita satu persatu dan menantang semua murid baru. Mereka bertiga semakin gemetar. Betapa sombongnya. Apakah dia benar-benar berani datang? Dia bahkan langsung memotong Lan Jingming dengan kedua tangannya, apalagi yang tidak berani dia lakukan Akademi Seni Bela Diri. Mencoba menginjak murid keluarga pelindung pulau kita. Seseorang, beritahu murid baru pertama keluarga Huanggu kami, Lintang untuk bersiap-siap, jika Omi itu benar-benar berani datang besok, biarkan dia melihat dengan baik. Ya, berita yang sama juga sampai ke 2 pulau besar lainnya yang melindungi keluarga Qinggu dan keluarga Songgu. 492. Di Akademi Bela Diri, setelah beberapa jam diskusi panas, insiden yang terjadi pada sore hari secara bertahap menjadi tenang, dan semua orang menantikan saat Omi akan pergi ke keluarga protektorat besok. Suatu malam tanpa kata keesokan harinya, bahkan sebelum Omi bangun, ada banyak siswa berkumpul di sekitar gedung asramanya. Omi akan pergi ke keluarga pelindung pulau untuk menantang semua murid baru. Tentu saja, para siswa dari Akademi Hutan Bela Diri tidak bisa tidak mengikuti untuk memeriksanya. Jadi ada banyak siswa berkumpul di pagi hari, hanya menunggu Omi bangun. Aku tidak bisa berkata-kata. Omi membuka jendela dan melihat begitu banyak siswa berkumpul di sana berkelompok di luar, menunggunya, dan tersenyum tanpa berkata-kata. Liona berkata, apakah semua orang berencana untuk mengikutimu ke keluarga protektorat hari ini? Saya pikir itu 9 dari 10, baiklah, Sianger, cepat bangun, kita hampir selesai makan, tidak ingin menunda-nunda. Oh, Liona bergegas untuk berpakaian dan bangun, ini di asrama Omi. Setelah sarapan, Omi berangkat. Pertama, dia terbang ke keluarga Huanggu. Dengan puluhan ribu siswa mengikuti di belakang Omi, tim terlihat sangat besar dan spektakuler. Omi tidak mempermasalahkan begitu banyak siswa yang mengikuti. Banyak orang juga bisa membuat pertunjukan, meskipun Omi tidak perlu membuat pertunjukan. Tentu saja, jika Omi dipukuli habis-habisan oleh murid baru keluarga Pulau Penjaga, maka semua orang akan ikut kehilangan muka. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Pulau Wulin adalah tempat yang aneh, jelas tidak terlihat banyak tetapi butuh hampir 2 jam untuk pergi dari Akademi Wulin ke keluarga kuno kuning. Orang-orang yang mengikuti Omi ke keluarga Huanggu tidak hanya ribuan siswa, tetapi juga banyak guru. Dan tentu saja, Direktur Akademi Hutan Bela Diri Rahasia juga pergi bersamanya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Sesampainya di gerbang keluarga Huanggu, ratusan murid keluarga Huanggu sudah menunggu di luar gerbang utama, karena mereka sudah tahu bahwa Omi akan datang hari ini, dan keluarga Huanggu mereka bersumpah akan membiarkan Omi mempermalukan dirinya sendiri. Omi memandangi ratusan orang dari keluarga Huanggu di depannya. Di antara ratusan orang dari keluarga Huanggu ini, ada puluhan ahli bawaan, banyak ahli Hautian, dan kemudian ada ahli gerbang dalam, sementara di sana sangat sedikit di tingkat gerbang luar, layak menjadi keluarga pelindung Pulau Marsial. Omi berteriak, saya Omi, siswa baru Akademi Hutan Bela Diri, datang untuk memberi hormat kepada semua murid baru keluarga Huanggu. Saya Omi, hanya mencari satu kekalahan, tolong kabulkan keinginan saya untuk kalah. Semua murid baru keluarga Huanggu. Kata-kata Omi menyebabkan ratusan orang yang menunggu untuk mengungkapkan kemarahan mereka, tetapi mencari satu kekalahan. Dia datang untuk berusaha dikalahkan, nada suara yang arogan. Tentu saja, Omi mengacu pada semua murid baru. Seorang ahli bawaan dari keluarga Huanggu berkata, Lintang, Anda adalah keluarga Huanggu kami. Juara dari murid baru ini, Anda telah memprovokasi ke pintu, apa yang akan Anda lakukan, Anda tidak perlu saya jelaskan. Pria bernama Lintang itu menggigit giginya, Tuan, saya tahu apa yang harus dilakukan Akademi Bela Diri. Juara siswa baru, sangat bagus. Kaki Lintang itu dengan ringan menginjak tanah dan tiba-tiba tubuhnya terbang keluar seperti anak panah, mendarat sekitar 10 meter di depan Omi, berhadapan dengan Omi. Wajah Omi tenang, tidak sedikit pun pengecut, dia juga tidak terlihat memiliki dendam yang pahit. Lintang, di sisi lain, tampak mengerikan dan martabatnya sangat terhina. Beri namamu, kata Omi. Lawan Lintang menggertakkan giginya dan berkata, kakekmu aku, Lintang, juara dari murid baru keluarga Huanggu ini. Omi berkata, saya yakin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Jadi, Lintang, mari kita lakukan. Saya, Omi, telah datang ke keluarga Huanggu Anda hari ini untuk menghadapi semua murid baru Anda, hanya mencari satu kekalahan. Dan tidak ada lagi. Lintang sudah sangat marah ketika dia melihat nada arogan dan sombong dari Omi, dan mencibir, Omi, kamu, gerbang dalam yang terlambat, benar-benar mencoba memprovokasi saya. Omi berkata, kemarin, murid baru pertama dari keluarga Weigu juga merupakan gerbang dalam yang terlambat, tapi jadi apa? Ya jadi apa, Omi? Jika kita berbicara tentang kualifikasi dalam hal ranah, kamu, sekte dalam yang terlambat, seharusnya memanggilku senior.
Jadi kamu tidak memiliki kesadaran diri. Melakukan hal berikut adalah penghinaan terhadap senior bela diri kamu. Jika Anda kalah, saya akan memotong tangan Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memilih. Omi terdiam, namun, tidak ada gunanya. Jangan membuat banyak argumen verbal. Kamu tidak memiliki kekuatan itu. Lebih baik mengambil tindakan saja. Aku masih mengatakan hal yang sama. Kali ini aku datang ke sini saja untuk mencari kekalahan, bukan untuk membuat dendam. Omi mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk membuat dendam, tetapi pihak lain sudah marah pada sikap sombong dan angkuh Omi ini, dan sudah ada setengah titik kebencian bahkan sebelum perang dimulai. Cek Anda. Kaki Lintang diklik dan tubuhnya sekali lagi dihabiskan sebagai panah tajam. Kekuatan cahaya Lintang sangat bagus. Kekuatan cahaya yang dia latih ini disebut kekuatan panah. Tubuhnya seperti panah. Lawan benar-benar tidak dapat bertahan melawannya. Ditambah dengan ilmu pedangnya, dia tak terkalahkan. Apalagi pemahaman Lintang dalam istilah niat akan mencapai pengenalan pedang di tangan. Jika dia diizinkan untuk benar-benar memahami pengenalan pedang di tangan, kekuatannya akan meningkat beberapa tingkat pada saat itu. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa pemahaman Omi dalam hal niat telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di hatinya. Begitu Lintang bergerak, Omi, dengan keunggulannya dalam aspek niat, melihat kekurangan dalam gerakannya, dan itu sangat jelas. Niat, satu tingkat lebih tinggi, dan ada 100 gerakan yang salah. Pada titik ini, teknik panah dan pedang Lintang yang menurutnya sangat kuat ternyata cacat. Namun, Lintang berada di tingkat kesempurnaan gerbang dalam, sementara Omi berada di tahap akhir gerbang dalam, dan tekanan besar dari alam membuatnya sehingga bahkan jika Omi melihat gerakannya yang patah, dia tidak bisa untuk menyerang dalam sekejap mata. Swoosh! Lintang tiba di depan Omi dengan satu langkah panah. Kecepatan ini hampir mencapai tingkat kilatan roda hantu Omi. Perbedaannya adalah tidak peduli seberapa cepat langkah panah Lintang, itu tidak tak terlihat. Bas! Omi tidak terburu-buru menyerang, dan ketika Lintang memasuki jangkauan serangan optimalnya, Omi menebas dengan satu tebasan. Membunuh dewa satu tebasan-tebasan, dua tebasan menjadi satu. Ah, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, dan suara teredam terdengar di udara. Lintang merasakan gelombang panas datang, itu tak tertandingi, dan ada perasaan pisau di gelombang panas. Lintang diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik dan langsung mengubah serangannya menjadi mundur, dengan cepat mundur ke samping dengan satu langkah panah. Wow, Lintang baru saja punya waktu untuk mundur ketika rasa sakit yang berapi-api datang dari punggungnya. Ah, semua orang dari klan Huanggu terkejut. Sekarang, punggung Lintang berdarah. Jika bukan karena langkah panah Lintang yang sangat cepat, dia pasti sudah tamat. 493. Semua orang dari keluarga Huanggu memandang Omi tidak percaya. Pakar bawaan keluarga kuno kuning tampaknya telah melihat bahwa pemahaman Omi tentang niat itu setidaknya telah mencapai kehebatan memiliki pedang di tangannya. Pada saat ini, Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Huanggu telah mengecewakan saya, Anda bukan tandingan saya. Tidak mungkin, Lintang meraung. Omi bahkan tidak menatap Lintang, matanya menatap ratusan orang dari keluarga kuno kuning di belakangnya dan berkata, mencari kekalahan gagal memenuhi keinginanku, hanya saja aku akan menuju ke keluarga pelindung pulau berikutnya. Selamat tinggal. Orang-orang dari keluarga Huanggu sangat marah sehingga mereka ingin melompat tetapi terdiam. Lintang memang kalah. Omi berbalik dan berjalan keluar, tidak mau membuang energi lagi dengan Lintang. Namun, Lintang tidak mau dan berteriak di belakangnya, jangan pergi, aku belum kalah. Setelah mengatakan itu, Lintang menebas Omi dengan keras, tidak dapat menerima pukulan yang membuat Lintang kehilangan akal. Dia dianggap sebagai serangan setengah diam. Omi berbalik dan menebas dengan satu tebasan. Teknik pedang pembunuh dewa, dua pedang menjadi satu. Wow, Lintang terbang, seluruh tubuhnya berlumuran darah dari pedang Omi Ki membunuhnya. Omi mendengus, kamu tidak bisa menghindarinya pertama kali, tapi untuk kedua kalinya, apakah kamu pikir kamu bisa? Lintang, bukan untuk meremehkan keluarga Huanggumu, tolong selamatkan muka untuk keluarga Huanggu, dan jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk bermain denganku di masa depan, silakan datang ke Akademi Seni Bela Diri dan temukan aku. Omi berbalik dan terbang menjauh. Lintang berbaring di tanah berteriak frustrasi. Dia berada di keluarga Huanggu, murid baru nomor 1, tetapi dia benar-benar kalah dari siswa baru yang lemah di Akademi Seni Bela Diri. Wajah apa yang masih dia miliki? Memikirkan ini, Lintang berteriak, seolah-olah dia belum pernah mengalami pukulan seperti itu dalam hidupnya. Omi kemudian terbang ke keluarga protektorat pulau berikutnya, diikuti oleh ribuan siswa, dengan gembira mengikuti di belakang. Omi, aku terlalu mengaguminya. Dia mengalahkan Lan Jingming kemarin dan hari ini dia mengalahkan Lintang. Jadi masih ada 2 siswa baru dari keluarga protektorat pulau yang tersisa. Bisakah Omi masih menang begitu banyak? Akademi Seni Bela Diri. Puluhan ribu siswa berbicara saat mereka mengikuti. Pada saat ini, di depan sebuah gunung besar yang tidak jauh dari keluarga Huanggu, ratusan orang kuat dari keluarga Qinggu juga menunggu di luar gerbang gunung. Seorang ahli alam bawaan berkata kepada seorang wanita, Qinxin, tunggu. Jika Omi dari Akademi Bela Diri benar-benar datang, jangan kehilangan wajah keluarga Qinggu. Anda adalah keluarga Qinggu, murid baru pertama tahun ini. Jika Anda semua kehilangan wajah keluarga Qinggu, maka tidak ada orang lain yang dapat memenangkan wajah ini kembali. Anda tidak dapat menemukan murid lama. Murid tahun lalu tidak memiliki kehormatan bahkan jika mereka menang. Pria yang berbicara ini, jika Omi ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai murid senior Qin Feng, Pan Yun. Seorang wanita di sampingnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya Tuan.
Wanita bernama Qin Xin ini tingginya sekitar 1,69 meter, sangat ramping, dan dua alis bulan willow yang melengkung tampak sangat spiritual, seperti wajah yang diukir halus yang sangat halus. Pada saat ini ketika dia berbicara dengan tuannya, ada lusinan tatapan murid laki-laki menembak ke arahnya. Qin Xin, dia bukan hanya murid baru pertama dari keluarga Qin Gu, tetapi juga satu-satunya kecantikan luar biasa di semua keluarga protektorat pulau, pada tingkat yang sama dengan bunga istana dari Akademi Bela Diri, dan karismanya, mungkin, jauh melampaui bunga istana. Karena dia adalah seorang jenius yang mampu memasuki keluarga pelindung pulau, Akademi Hutan Bela Diri. Bunga halaman Akademi, dalam hal bakat dan kekuatan bela diri, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, kecuali Sangguan yang lembut Kisweyun dan yang lainnya yang sedikit bisa membandingkan, sementara Sumei Qianliona dan yang lainnya jauh lebih rendah. Dalam hal bakat bela diri, tidak lama kemudian, Omi dan 10.000 siswa terbang dari jauh, dan pemandangannya sangat spektakuler. Omi mendarat di luar gerbang keluarga Qin Gu, dan berkata kepada ratusan orang kuat dari keluarga Qin Gu, "Saya Omi, siswa baru Akademi Bela Diri. Saya datang ke keluarga Qin Gu hari ini. Saya mendengar bahwa setiap murid keluarga Qin Gu sangat kuat. Omi, saya ingin membahas beberapa gerakan dengan semua murid baru keluarga Qin Gu. Saya juga berharap teman-teman murid baru keluarga Qin Gu tidak pelit dalam mengajar." Pada saat ini, di tengah kerumunan keluarga Qin Gu, seorang pria kuat bawaan melihat Omi dan berkata dengan waspada, "Ini dia." Omi mengendus dan melihat, dan ahli bawaan yang memberikan kejutan ini adalah orang yang sama yang mengancam akan memukul Presiden Akademi Seni Bela Diri ketika dia datang ke keluarga Qin Gu terakhir kali untuk wawancara untuk murid masuk bahwa Qin murid besar Feng Senior. Omi tidak menyebutkan namanya terakhir kali dia datang ke sini, jadi dia tidak tahu bahwa Omi adalah dia, dan sekarang dia melihat bahwa Omi adalah orang yang datang untuk wawancara masuk murid terakhir kali. Pan Yun sangat terkejut. Omi tersenyum pada pria itu dan berkata, "Pan Yun Senior ini, kita bertemu lagi hari ini." "Omi, kan?" Pan Yun dipenuhi rasa tidak percaya dan berkata, "Tepat sekali saya di sini. Saya tidak berharap bahwa senior masih mengingat saya. Terakhir kali saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian murid masuk senior Qin Feng. Saya tidak berharap untuk ditolak. Tampaknya persyaratan senior Qin Feng untuk murid masuk benar-benar ketat." "Baiklah, cukup omong kosong. Hari ini saya datang ke sini hanya untuk bertukar pikiran dengan murid baru keluarga Qin Gu Anda, dan untuk membiarkan saya mengalami kekuatan murid keluarga perlindungan pulau. Terakhir kali saya datang untuk wawancara murid masuk, keluarga Anda memperlakukan saya dengan penghinaan seperti itu. Saya pikir setiap murid baru keluarga Anda harus memiliki kekuatan yang luar biasa." Pada saat ini, di belakang Omi, tubuh seorang gadis bergetar. Dia adalah Wen Qiang penyembuh. Wen Qiang melihat seorang kenalan di antara murid keluarga Qin Gu di seberang jalan, tunangannya yang meninggalkannya untuk mengejar wanita lain. Di seberang jalan, tunangan Wen Qiang, yang juga melihat Wen Qiang, sedikit mengernyitkan alisnya. Pada saat ini, di gunung, di ruangan zen tertentu, seorang lelaki tua sedang bermeditasi. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berwajah putih berlari masuk dan berteriak, "Tuan, itu tidak baik." "Apa itu?" "Tuan, pergi ke bawah gunung dan periksa. Pria bernama Omi dari Akademi Seni Bela Diri. Dia ada di sini." "Aku tidak tertarik pada tuanku." "Tuan, Omi itu, dia yang datang ke sini terakhir kali untuk wawancara untuk menjadi murid masuk Muah." Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Orang tua ini adalah Qin Feng. Qin Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Omi, yang dikabarkan sangat kuat dalam 2 hari terakhir, adalah orang yang datang ke sini untuk wawancara terakhir kali. Dengan demikian, Qin Feng tiba-tiba tiba di dasar gunung. Ketika semua orang dari klan Qin Gu melihat Qin Feng muncul, mereka semua memberi hormat dan berkata, "Lihat leluhur Qin Feng." Bahkan dekan Akademi Bela Diri, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, segera muncul dan memberi hormat kepada senior Qin Feng. "Salam, senior Qin Feng." Qin Feng, bagaimanapun, sekarang menatap Omi, yang memang orang yang datang untuk mewawancarai orang yang ingin menjadi murid masuknya terakhir kali. 494. Omi juga memandang Qin Feng, melihat begitu banyak orang memberi hormat, Omi sedikit terkejut, tapi itu normal, karena Qin Feng adalah 3 terkuat di seluruh pulau bela diri. Dia muncul di mana saja, siapapun yang mengenalnya akan muncul untuk memberi penghormatan. Qin Feng memandang Omi dan berkata, "Ini kamu." Omi tersenyum kecil, "Saya juga pernah bertemu dengan senior Qin Feng. Saya tidak berharap senior Qin Feng mengingat saya. Saya datang ke keluarga Qin Gu hari ini. Saya tidak datang untuk mengganggu keluarga Anda. Saya hanya ingin datang dan berdebat dengan murid baru keluarga Qin Gu. Saya harap senior Qin Feng tidak akan menyalahkan saya." Pada saat ini, seorang pria di belakang Omi berkata, "Omi, jangan kasar kepada senior Qin Feng." Ketika Omi berbalik, dia tidak tahu kapan seorang ahli bawaan berdiri di belakangnya. Omi tidak mengenal orang ini. Orang ini adalah dekan. Dekan senior berkata, "Senior Qin Feng, Omi adalah siswa baru di akademi kami. Dia tidak tahu aturan, jadi saya harap dia minta maaf." Senior Qin Feng memandang dekan dan berkata, "Din Liang, murid barumu ini, kamu memang terlihat sedikit arogan, tetapi jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, arogansi memang pantas. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka itu adalah lelucon." "Apa yang dikatakan senior Qin Feng?" Senior Qin Feng memandang Omi dan berkata, "Hari itu ketika Anda datang ke tempat saya dan berpartisipasi dalam wawancara untuk murid masuk, saya pikir Anda hanya seorang siswa biasa dari Akademi Bela Diri, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda adalah penghitung waktu 2 kali.
Baiklah, hari itu memang mataku yang kikuk. Hari ini jika kamu bisa bertarung melawan murid baru pertama keluarga Kingu dan tetap tak terkalahkan dalam 30 gerakan, maka aku akan berjanji untuk memberimu wawancara lagi dan memberimu kesempatan untuk menjadi muridku yang akan datang. Omi mendengus dalam hati, siapa yang peduli, merasa benar sendiri. Dekan, bagaimanapun, mendesak Omi, jangan berterima kasih kepada senior Qin Feng. Omi tersenyum, tidak perlu terburu-buru berterima kasih, belum terlambat untuk melawan ahli pertama dari murid baru keluarga Kingu terlebih dahulu. Pan Yun itu sibuk berkata, Qin-sin, beri dia warna. Bocah ini, nadanya sangat arogan, jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk menjadi kakak laki-lakiku. Ya tuan, Omi melihat wanita cantik itu sebenarnya bernama Pan Yun Master, lalu wanita ini, bukankah dia akan menjadi cucu magang senior Qin Feng? So, wanita bernama Qin-sin, tiba-tiba menghunus pedangnya, mengarahkannya ke Omi dan berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Omi menarik perhatiannya kembali dan tersenyum pada wanita itu. Dia tidak buruk rupa, tipe wanita yang akan membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak buruk, dia tampaknya memiliki sedikit karakter. Gadis cantik, kamu mengatakan apa yang kamu minta aku katakan, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku pasti akan mengecewakanmu. Wanita itu berkata, saya tidak tertarik untuk melakukan perdebatan verbal dengan Anda. Di mata saya, Anda masih kelompok lemah yang sama di Akademi Seni Bela Diri saat ini. Sampai Anda membuktikan kekuatan Anda tidak, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku secara setara. Masih bilang aku sombong, kamu malah lebih sombong dariku. Omi mendengus. Swoosh, tiba-tiba, wanita itu membunuh ke arah Omi, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Omi sama sekali. Teknik pedang bunga persik 1000 bunga. Tiba-tiba, pertempuran meningkat ke level tertinggi. Pedang wanita itu berbunyi klik, dan tiba-tiba, wajah Omi mengungkapkan ribuan ujung pedang. Itu benar-benar terasa seperti 1000 bunga persik. Oh tidak, pemahaman niat wanita ini telah mencapai level awal dari memiliki pedang di tangannya. Dan karena ranahnya satu tingkat lebih tinggi dari milikku, ilmu pedangnya juga merupakan bagian dari seni bela diri yang lebih tinggi. Keunggulanku langsung turun jauh. Jauh lebih rendah, kata Omi dalam hati. Tapi Omi tidak terburu-buru, wanita ini. Kekuatan manusia jauh lebih kuat dari Lan Jingming dan Lintang. Itu layak menjadi cucu magang Qin Feng. Omi sekarang membunuh dewa dengan satu tebasan, langsung menggabungkan dua tebasan menjadi satu. Bang, dua energi muskil yang dihasilkan oleh teknik pedang dewa pembunuh dan teknik pedang bunga persik bertabrakan. Kekuatan atau kelemahan Ki muskil bergantung pada kekuatan internal siapa yang dalam. Secara alami, kekuatan internal Omi tidak perlu dikatakan lagi. Sutra hati tak terkekang dan sutra hati pan besar, keduanya sangat tebal dan sepenuhnya sekuat sutra Yi Tendon. Ledakan. Wanita itu merasakan pedang di tangannya bergetar, dan tubuhnya didorong mundur beberapa meter oleh kekuatan sebelum tubuhnya berhenti. Dalam hatinya, dia ngeri, sungguh kekuatan internal yang tebal, bahkan pada tahap akhir dari pintu bagian dalam. Itu mampu menghasilkan kekuatan internal yang lebih kuat dari kesempurnaan pintu batinku. Sudah terlambat untuk mengatakannya, Omi pasti akan mengambil kesempatan sekali seumur hidup, dan pada saat yang sama wanita itu mundur, pada saat yang sama pula Omi menyerang. Bas, bilah di tangan Omi menebas lagi, dan udara mengeluarkan dengungan yang menyesakkan, seperti meteor yang menembus langit yang panjang. Dua teknik pembunuhan tumpang tindih, pedang Ki yang tak tertandingi merobek ke arah wanita itu. Ah, wanita itu tidak punya waktu untuk melakukan teknik pedang bunga persiknya lagi, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menekan Omi. Wanita itu menahan pedang di depannya dan seluruh tubuhnya terbalik lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Rambutnya jatuh dan menjadi acak-acakan. Tanpa ragu, dia telah kalah. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Kingu menatap Omi dengan kaget. Di antara murid baru mereka tahun ini, kekuatan nomor 1, Qin-sin, telah kalah ke gerbang dalam yang terlambat. Qin-sin menusukkan pedangnya ke tanah dan berkata, aku kalah. Omi berkata, kamu mampu menahan pukulan terakhirku hanya dengan pedang, tampaknya kamu jauh lebih kuat daripada Lan Jingming dan Lintang. Qin-sin tidak berbicara dengan Omi, berbalik ke tuannya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf tuan, saya kalah. Pan Yun memandang Omi dengan dengusan yang sangat tidak nyaman, Omi, kamu menang hanya karena keterampilan internal dan teknik pedangmu yang lebih kuat. Pada saat itu, dekan mencibir, Pan Yun, jika Anda kalah dan tidak mengakuinya, apakah Anda mempermalukan orang tua Qin Feng? Saya tidak tahu apakah teknik Omi kuat atau tidak, tetapi saya tahu bahwa pemahaman Omi niat setidaknya pada tingkat memiliki pedang di tangannya. Ini tidak cukup untuk menunjukkan bakat Omi. Kamu kalah, dan kamu masih mencari alasan untuk berdebat. Mata Pan Yun memelototi dekan dan mengancam, Liang Sui, pantat kecilmu gatal lagi, bukan? Presiden Akademi Bela Diri mengamuk, Pan Yun, kamu lebih baik menunjukkan rasa hormat kepadaku, atau aku akan disalahkan karena bersikap kasar. Sudahkah kamu memenangkanku? Dengan kekuatanmu, kamu masih berani menjadi Presiden Akademi Bela Diri. Cepat pulang dan tanam ubi jalar. Kamu, dekan tampaknya tidak mampu mengalahkan murid tertua Qin Feng. Pada saat itu, Qin Feng berkata, baiklah, kalian berhenti berdebat. Qin-sin memang kalah hari ini, aku akan menepati janjiku dan memberi Omi kesempatan baru. Setelah mengatakan itu, Qin Feng berkata kepada Omi, Omi, jika kamu kembali ke tempatku lusa, aku akan memberimu kesempatan baru, tetapi menjadi muridku tergantung pada kinerjamu. Dekan sibuk mengingatkan Omi, jangan terburu-buru dan berterima kasih kepada senior tua Qin Feng. Mata dekan dipenuhi dengan rasa iri. 495.
Sayangnya, Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Qin Feng, Anda tampaknya salah. Saya datang ke sini hari ini untuk berdebat dengan murid baru keluarga Qin Gu Anda, bukan untuk memperjuangkan peluang apapun. Alis Qin Feng berkerut ketika dia mendengar kata-kata Omi sementara dekan berteriak, Omi, kamu gila. Namun, Pan Yun di sisi lain meraung, apa maksudmu? Tuanku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda memiliki beberapa bakat, Anda akan layak menjadi junior saya. Beraninya Anda mempermalukan tuanku begitu banyak. Qin Feng memang merasa sedikit dipermalukan karena dia ditolak oleh Omi. Omi mendengus, mengapa saya harus menghargainya? Meskipun senior Qin Feng adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Pulau Marsial, tapi di mana jadi apa? Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Jangan sampai saya dianggap tidak sopan kepada senior Qin Feng. Saya masih harus buru-buru ke keluarga Songgu, jadi aku tidak akan mengganggu kalian semua. Selamat tinggal. Omi bahkan tidak melihat Qin Feng dan terbang. Qin Feng melihat betapa arogannya Omi, dan menolak niat baiknya, tetapi terbang tanpa memandangnya sebelum pergi benar-benar menyebalkan. Arogansi dan ketidaktahuan apa? Aku ingin melihat seberapa jauh seorang junior yang begitu sombong dan bodoh bisa dia dapatkan. Qin Feng menghembuskan napas dengan mengayunkan lengan bajunya dan beberapa lompatan, dan dalam waktu kurang dari 5 napas, dia pergi ke puncak gunung setinggi ribuan meter, tersembunyi di rumah tebing di puncak gunung. Halaman kekuatan seperti itu, beberapa napas waktu ke puncak 1000 meter ke puncak gunung untuk pergi, sejauh ini gemetar. Pada saat yang sama, banyak orang juga membenci ketidaktahuan Omi. Qin Feng sangat kuat. Laki-laki, tetapi dia bahkan tidak menghargai kesempatan untuk menyembah tuannya. Bahkan Liona dan Sumei Qian merasa kasihan pada Qin Feng ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Feng mencapai puncak gunung hanya dalam beberapa tarikan napas dan itu terlalu mengejutkan. Sayangnya, bagaimana mereka bisa tahu penghinaan Omi? Meskipun Qin Feng memang sangat kuat dibandingkan dengan Omi, Omi masih ingin mengatakan, dia layak menjadi tuanku. Omi akan selalu hanya memiliki satu master dalam pikirannya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Omi segera pergi ke keluarga Songgu lagi, dan ribuan siswa mengikutinya. Hanya saja, salah satu wanita tidak mengikuti, dan itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang berjalan ke arah seorang siswa laki-laki tertentu dari keluarga Qin Gu dan berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Pergi ke sana dan katakan. Mereka berdua berjalan ke hutan berikutnya. Wen Qiang mengejek dan berkata, kamu belum mengejar Qin Xin. Sudah bertahun-tahun, dan kamu masih belum berhasil. Murid laki-laki itu mendengus, apakah kamu sedang menyindir? Beraninya aku, kamu adalah murid dari keluarga protektorat. Ayo, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tunangan Wen Qiang bertanya, dia sepertinya ingin terus mengejar Qin Xin, wanita cantik yang baru saja berduel dengan Omi. Dibandingkan dengan Qin Xin, Wen Qiang, tentu saja, jauh dari Qin Xin dalam hal bakat seni bela diri. Itulah sebabnya Wen Qiang membuat tunangannya kurang menantang dan menarik. Jika kamu masih tidak sadar, lalu mundur dari pernikahan, aku tidak diinginkan. Apa? Seperti pria lain. Jangan bilang kau menyukai si idiot Don Omi tadi. Beraninya kau memanggilnya dengan nama. Hentikan, apakah kamu ingin pergi memberitahunya? Qin Xin kalah, bukan berarti aku akan kalah dari Omi. Kekuatanku tidak lebih lemah dari Qin Xin. Kompetisi murid baru terakhir, aku hanya menyerah padanya, yang membuatku sangat bahagia. Lempar dia, hahaha. Wen Qiang melihat bahwa tunangannya masih tidak membalas perasaannya, dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Karena kamu menyukai orang lain, maka pergi saja dan batalkan pernikahanmu. Jangan ambil kuota pernikahanku. Saya tidak setuju dengan pernikahan saya, Anda adalah ban cadangan saya, mengerti? Jika saya tidak dapat mengejar Qin Xin, saya akan tetap menikahi Anda, meskipun bakat Anda tidak sebagus Qin Xin, tetapi pada saat yang sama. Setidaknya kamu gadis cantik di sekolah. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai ban cadangan. Ya, saya tidak takut untuk mengakuinya. Jika saya mendapatkan hati Qin Xin, maka saya secara alami akan pergi ke keluarga Anda untuk membatalkan pernikahan saya. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, ya, tentu saja saya akan tetap menikah dengan Anda. Tidak banyak wanita cantik di dunia ini, jadi bagaimana saya bisa menyerahkan Anda sebagai ban cadangan jika saya tidak harus melakukannya? Hahaha, kamu tidak tahu malu, kamu tidak takut aku akan melapor ke keluargaku. Bakatku, keluargamu tidak akan menyerah begitu saja, merindukanku, dengan kondisimu, tidak mungkin menemukan yang lebih baik dariku, bukan begitu? Baiklah, aku akan kembali dan bertanya. Qin Xin jika dia terluka sekarang, aku akan terus membungkamnya dan berpura-pura berada di depannya pada saat yang kritis. Ngomong-ngomong, jaga keperawananmu karena itu milikku, hahaha. Tubuh Wen Qiang bergetar dan wajahnya memutih saat dia bertanya, apa maksudmu? Bukankah kamu sudah melakukan itu padaku ketika aku masih mahasiswa baru di sekolah menengah? Tahun pertama sekolah menengah. Oh, maksudmu saat aku mabuk dan tidak menidurimu. Tapi yang paling penting, aku sedang terburu-buru untuk menemukan Qin Xin. Sebenarnya, aku sudah mengenalnya sejak aku masih di sekolah SMP, hahaha. Hei, kamu pucat sekali. Jangan bilang kamu telah kehilangan keperawananmu. Jika tidak, kamu tidak murni untuk menikah denganku. Jadi bersiaplah untuk menikmati kekerasan dalam rumah tangga seumur hidup di masa depan. Entah itu, doakan saja aku bisa menyusul Qin Xin dan membubarkan pernikahanku denganmu. Terserah padamu, hahaha. Setelah mengatakan itu, tunangan Wen Qiang berjalan pergi dan bergegas kembali ke keluarga Qin Gu, seolah-olah dia takut membiarkan siapapun melihat percakapannya dengan Wen Qiang. Pada saat ini, Wen Qiang duduk lumpuh di tanah.
Ya Tuhan, tidak, itu tidak terjadi dengannya ketika aku masih kelas 1 di sekolah menengah. Ah, kecelakaanku waktu itu dengan Omi. Ternyata ini adalah pertama kalinya bagiku. Tidak heran rasanya sangat menyakitkan. Kupikir begitu. Itu karena jaraknya bertahun-tahun. Aku melangkah lebih jauh dalam kekacauan, memberikan waktu pertamaku untuk Omi. Wen Qiang duduk di lantai, pikirannya kosong. Memikirkan perilaku sampah tunangannya, mata Wen Qiang berlinang air mata. Jika dia adalah orang yang damai, menikahinya akan baik-baik saja. Namun, dia adalah orang yang makan dari mangkuk dan melihat ke dalam panci, sambil mengambil keuntungan darinya. Bakatnya yang tinggi untuk menikah dengan keluarganya, dan kemudian menggunakannya sebagai ban cadangan, diam-diam mengejar wanita yang lebih baik, dan kemudian mencampakkannya ketika dia menyusulnya. Bagaimanapun, dia tidak menderita, keluarga Wen Qiang sangat kuat, dan sampah semacam ini, Wen Qiang tidak percaya bahwa dia bertemu dengannya. Bahkan jika dia melapor kepada keluarganya dan mengekspos perilaku tunangannya, apa yang bisa dia lakukan? Bakatnya tidak luar biasa, selain tunangannya, dia benar-benar tidak dapat menemukan yang lebih baik untuk menikahinya. Dia ada di keluarga, bukan di antara anak-anak kultivasi utama. Keluarga tidak akan menghargai perasaannya. Mungkin, minat terbesarnya kepada keluarga adalah untuk bisa mendapatkan pasangan nikah yang baik, itu saja. Wen Qiang menangis di pohon, merasa sangat tidak berdaya untuk sesaat. Pertama kali saya berada dalam posisi untuk melakukannya, saya harus melalui banyak hal, dan saya harus melalui banyak hal. Curhat pada keluarga. Percuma, keluarga hanya akan senang mendapatkan bakat, bagaimana mereka peduli jika pernikahannya bahagia atau tidak, hal semacam ini. Lahir di keluarga besar, dia telah melihat terlalu banyak. 496. Omi tiba di keluarga Sanggu. Murid baru terkuat keluarga Songgu, Yan Mingtim, dipukuli oleh Omi sampai muntah darah. Setelah mengalahkan keluarga Songgu, Omi kembali ke Akademi Seni Bela Diri, meninggalkan lautan pujian dan penghinaan dari keluarga protektorat pulau. Setelah mengalahkan keluarga Songgu, keempat keluarga pelindung pulau semua pingsan, awalnya berpikir bahwa murid misterius, satu kekalahan debu merah, seharusnya adalah keluarga Sanggu. Tetapi Omi mengalahkan Yan Mingtim keluarga Sanggu sampai dia muntah darah, yang berarti bahwa Yan Mingtim dari keluarga Songgu bukan lawan David Reddas. Yang mana satu kekalahan debu merah? Satu kekalahan debu merah terlalu rendah, bahwa Omi telah memprovokasi dia untuk datang ke gerbang gunung, dan satu kekalahan debu merah belum bergerak. Satu kekalahan debu merah tidak layak menjadi murid dari keluarga pelindung pulau, tidak ada rasa kehormatan sama sekali. Sudah waktunya, dia masih merahasiakannya, jadi muncul dan kalahkan Omi sampai mati. Di empat keluarga protektorat pulau, banyak murid keluarga protektorat pulau memarahi satu kekalahan debu merah. Mereka berpikir bahwa satu kekalahan debu merah telah bertindak rendah hati, tidak membiarkan orang mengetahui kekuatan aslinya. Awalnya baik-baik saja, itu adalah kebebasan orang. Tapi sekarang Omi dari Akademi Bela Diri telah mencapai gerbang gunung. Debu merah satu kekalahan itu tetap bersikap rendah hati dan tidak muncul. Ini membuat semua orang mulai memarahi. Adapun soal Omi memotong tangan Lan Jingming, itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Keluarga Wei Gu sudah mengirim seseorang untuk melewati keluarga Lan Jingming. Keluarga Wei Gu tidak akan pergi untuk menghancurkan Omi demi Lan Jingming. Karena Lan Jingming sudah tidak berguna, tidak ada gunanya melakukan lagi untuk orang cacat. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengirim seseorang untuk memberitahu keluarganya. Tentu saja, tidak mungkin bagi keluarga Wei Gu untuk tidak membencinya. Omi dan keluarga Wei Gu secara alami sangat marah karena murid jenius yang baik lumpuh. Pada saat ini, di keluarga Qin Gu, di ruang Zen Senior Qin Feng. Tuan, apakah Anda masih marah pagi ini? Arogansi dan perilaku mendominasi Omi. Pan Yun berjalan ke kamar Zen Qin Feng dan bertanya. Qin Feng mendengus, dia tidak pantas membuatku marah, tapi Omi ini memang sangat liar, menyangkal wajahku di depan umum. Tuan, apakah Anda ingin murid saya mengirim seseorang untuk memberinya pelajaran? Tanya Pan Yun. Qin Feng memelototi Pan Yun dan berkata, untuk masalah sepele, mengirim seseorang untuk memberinya pelajaran, apakah kamu mencoba membuat tuanku ditertawakan di Pulau Bela Diri? Serius. Sebaliknya, yang mengalahkan debu merah, aku memerintahkanmu untuk menemukannya. Setelah berhari-hari, apakah kamu sudah menemukannya? Pan Yun berkata, Tuan, saya sudah pergi ke empat keluarga penjaga pulau besar untuk mencarinya, tetapi saya tidak tahu murid baru mana yang merupakan debu merah satu kekalahan. Satu kekalahan debu merah dia terlalu rendah hati. Dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatan dan identitasnya, jadi sulit untuk menemukannya. Qin Feng berkata, Omi telah memprovokasi empat keluarga penjaga pulau besar dan dia bahkan tidak muncul, profil rendah ini terlalu berlebihan. Itu benar guru. Qin Feng berkata, satu kekalahan debu merah harus menemukannya. Dia adalah murid baru dari empat keluarga penjaga pulau besar kita yang memiliki peluang terbaik untuk mengalahkan Omi. Kita tidak bisa membiarkan dia terus bersikap rendah hati. Kita harus menemukannya sehingga dia bisa mengalahkan Omi dan menebus reputasi ini untuk empat keluarga penjaga pulau besar. Sepertinya Qin Feng tidak sabar untuk melihat Omi dikalahkan, karena dia merasa bahwa Omi benar-benar terlalu gila, dia benar-benar perlu ditangani.
Meskipun dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengajari Omi pelajaran, tetapi jika dia bisa mengalahkannya, yang kalah dari level yang sama akan sempurna untuk menemukan debu merah, mengalahkan Omi dan memberinya pelajaran yang sulit, sehingga Omi bisa menyingkirkan temperamennya yang sombong. Pan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, saya sudah mencoba menemukannya. Saya tidak dapat menemukannya. 4 keluarga penjaga pulau. Setiap murid baru bisa menjadi debu merah yang dikalahkan. Orang-orang jelas berusaha untuk mempertahankannya. Low profile, bagaimana lagi mereka bisa menemukannya?" Qin Feng ragu-ragu dan berkata, "Kalau begitu, kamu pergi dan berdiskusi dengan keluarga penjaga pulau lainnya. 4 keluarga penjaga pulau kami akan mengambil inisiatif untuk menantang Omi atas nama 1 kekalahan debu merah. Buat janji untuk sementara waktu dan tempat ketika saatnya tiba. Akademi Bela Diri serta keluarga pelindung pulau. Begitu banyak orang akan menonton. Saya tidak percaya bahwa 1 kekalahan debu merah akan terus tidak menonjolkan diri. Jika dia tetap low profile, sudah didorong ke titik ini dan dia bahkan belum muncul." Tanya Pan Yun. Qin Feng menutup matanya dan berkata, "Jika dia dipaksa sejauh ini dan dia masih tidak muncul, lalu apa gunanya mendorong jika dia tidak cukup kuat untuk melakukannya, dan dia tidak memiliki kehormatan pulau? Keluarga protektorat sama sekali. Ya Tuan, saya akan pergi mencari keluarga protektorat pulau lainnya untuk membahas ini." Setelah Pan Yun pergi, Qin Feng menghela nafas dalam-dalam. "Saya sebenarnya marah dengan kesombongan Omi. Sayangnya, keadaan pikiran. Pan Yun segera berunding dengan 3 keluarga perlindungan pulau besar lainnya dan memutuskan untuk mengeluarkan surat tantangan kepada Omi atas nama 1 kekalahan debu merah. Waktu, 3 hari kemudian, pada siang hari. Lokasi, Pink Green Garden of Martial Island. Tujuan dari keempat keluarga penjaga pulau melakukan ini adalah, pertama, untuk memerangi kesombongan Omi dan menjaga kehormatan keluarga penjaga pulau. Kedua, untuk memaksa One David Red Das muncul. Keesokan harinya, Omi tidak pergi ke Healing Departemen lagi karena Omi merasa sedikit buang-buang waktu untuk pergi ke Healing Departemen. Healing Art-nya sudah sangat kuat, tidak perlu berpura-pura. Di Departemen Penyembuhan, Omi datang ke jurusan Hukum Pedang dan menjadi murid kelas 1 tahun pertama jurusan Hukum Pedang sekarang. Alasan utama mengapa Omi tidak pergi ke Departemen Hukum Pedang adalah karena semua yang Omi tunjukkan ke dunia luar saat ini adalah seni pedang, dan seni pedang selalu digunakan sebagai 1 kekalahan debu merah, jadi dia pergi ke Departemen Hukum Pedang dan dengan santai memasuki kelas tahun pertama. 1. Departemen Hukum Pedang. Teman-teman sekelas, kami menyambut Omi untuk bergabung dengan kelas tahun pertama Departemen Hukum Pedang. Seorang guru tingkat Hautian berteriak pada bidang bela diri kelas 1 dari Departemen Metode Pedang. "Papa!" Semua orang bertepuk tangan sekeras yang mereka bisa. Mereka sudah tidak asing dengan Omi. Suatu kehormatan bagi orang besar seperti Omi untuk bergabung dengan kelas pertama dari Departemen Metode Pedang. "Terima kasih. Tidak perlu sopan. Saya harap semua orang akan menjagamu di masa depan." Omi melambaikan tangannya memberi hormat kepada semua siswa di kelas 1. Kelas Departemen Metode bila benar-benar berbeda dari kelas Departemen Penyembuhan, di tempat yang menyerupai gimnasium, ruang kelas ini. Guru Departemen Hukum Pisau berkata kepada Omi, "Kamu baru saja dipindahkan dari Departemen Penyembuhan, mungkin kamu belum memahaminya, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, Departemen Seni Bela Diri Murni kami jurusan Bela Diri Seni. Namun, kami tidak mengajarkan teknik seni bela diri, kami terutama mengajarkan niat keterampilan internal seni bela diri dan sebagainya. Setiap siswa biasanya diturunkan dari keluarga ke keluarga, jadi kami tidak perlu guru kami untuk mengajari mereka. Jadi, kelas 100 siswa, setiap minggu kami akan memiliki pertandingan peringkat, terus-menerus satu sama lain. Nanti, kami juga akan membentuk kelompok seni bela diri kami sendiri, tidak hanya di dalam kampus tetapi juga pergi ke tempat-tempat misterius di pulau bela diri untuk berlatih." 497. Omi mengangguk. Alasan mengapa Omi beralih ke Departemen Blade adalah karena kelompok bela diri itu. Adapun peringkat kelas dengan kekuatan Omi, dia secara alami akan menjadi yang pertama, dan tidak ada yang bisa menariknya ke tempat kedua. "Nama saya Guochi. Di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti tentang niat, Anda bisa datang dan berkonsultasi dengan saya." Guru kelas tahun pertama Departemen Hukum Pisau berkata kepada Omi. "Oke." Omi mengangguk. Sayangnya, tidak mungkin Omi memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya, karena semua pemahaman Omi tentang niat sudah mencapai entry level memiliki pedang di hatinya, dan dia hampir siap untuk berkonsultasi dengan Omi. Guochi melihat Omi menganggukkan kepalanya seolah-olah dia tidak menantikannya, jadi dia menambahkan, "Omi, pemahaman saya tentang aspek niat telah mencapai puncak, memiliki pedang di tangan saya, dan di antara semuanya, para guru di seluruh Departemen Hukum Pedang, akulah satu-satunya yang telah memahami puncak memiliki pedang di tanganku, jadi kau tahu itu, ya?" Guochi tersenyum rendah hati. Baru saat itulah Omi melirik guru Guochi dengan penuh arti dan tersenyum. "Guru Guochi benar-benar kuat. Yah, saya pasti akan meminta nasihat Anda ketika saya tidak mengerti." "Aha, Omi, saya pikir pemahaman Anda tentang aspek perawatan pasti telah mencapai pintu masuk memiliki pedang di tangan Anda. Bagaimana lagi Anda bisa mengalahkan mereka yang lebih tinggi dari Anda di dunia? Anda juga benar-benar membuat saya terkesan. Ketika saya memahami pengenalan memiliki pisau di tangan saya sudah berada di tahap awal Hautian, sementara Anda, di gerbang dalam akhir, memahaminya." Guru Guo terlalu dipuji. Omi memberinya anggukan kecil. Guo Kuan dianggap sebagai ketua kelas dari kelas Departemen Hukum Pisau. "Omi, ada siswa di sana yang ingin bertemu denganku, aku akan ke sana dulu."
Oke, kamu sibuk, jangan pedulikan aku pindah ke Departemen Seni Pedang, terutama untuk pertimbangan kelompok bela diri di masa depan. Saat Guo Jing pergi untuk menginstruksikan siswa lain, Omi melirik ke sekeliling kelas seni bela diri yang besar, yang dipenuhi siswa yang berlatih melawan satu sama lain. Pada saat itu, Omi melihat wajah yang familiar, Cui Yun. Omi tiba-tiba melihat bahwa di sudut ruang kelas bela diri, Cui Yun memegang pisau sendiri berulang kali. Cui Yun juga dari Departemen Blade, dan juga satu kelas, sungguh kebetulan. Kata Omi dalam hati. Setelah berpikir sebentar, Omi berjalan mendekat. Cui Yun. Omi memanggil. Cui Yun berbalik. Sebenarnya dia sudah melihat Omi. Dia baru saja melihatnya ketika guru Guoki berteriak untuk menyambut Omi, tetapi dia tidak pergi untuk menyambut Omi. Bagaimanapun juga, dia tidak benar-benar berteman dengannya. Dia, oh, selamat datang di kelas seni pisau tahun pertama. Cui Yun mengangguk kecil pada Omi. Apa yang kau lakukan? Tanya Omi. Cui Yun berkata dalam hatinya, ini bukan omong kosong. Namun, Omi adalah penyelamatnya. Dia tersenyum dan berkata, membelah pedang. Dalam segala hal keakraban melahirkan keterampilan. Bahkan jika itu adalah tindakan sederhana membelah atau menebas menjadi terampil akan membuat saya lebih berpengalaman, dan akan memungkinkan saya untuk belajar mengendalikan kekuatan saya lebih tepat. Omi berkata dalam hati, Cui Yun ini sebenarnya memiliki sedikit pemahaman. Dengan pemahamannya yang terjadi seperti ini, aku khawatir dia akan segera memahami pengenalan memiliki pedang di tangannya. Memiliki pedang di tangan seseorang sama dengan memiliki pedang, tongkat, atau pistol di tangan seseorang. Semuanya memiliki arti yang sama, hanya perbedaan senjata. Inti dari pemahaman adalah sama. Misalnya, jika Omi telah beralih ke tongkat, atau cambuk, itu akan sama, di hatimu. Kalau begitu, potong saja, aku tidak akan mengganggumu. Omi berbalik dan pergi. Semua orang di kelas ini melatih diri mereka sendiri, jadi Omi duduk diam sendirian, duduk di sampingnya, matanya melihat Cui Yun mengayunkan pedangnya berulang-ulang. Melihatnya dari samping, saya menemukan bahwa dia memiliki sosok yang sangat bagus. Melengkung di depan dan belakang, dengan lekuk tubuh yang sangat lembut, dan sedikit feminitas dalam kepahlawanannya. Saya belum pernah menganggapnya cantik sebelumnya, mungkin karena saya dulu tidak senang melihatnya, tetapi baru-baru ini dia tampaknya telah mengubah kepribadiannya, jadi saya tidak memandangnya dengan tidak senang seperti dulu. Jadi setelah diperiksa lebih dekat, Cui Yun memang cukup cantik. Saat ini, Cui Yun masih memegang pedangnya, tetapi dia mengerutkan kening. Dia merasa Omi mengawasinya, menatap sepanjang waktu. Cui Yun tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Tepat pada saat ini, seseorang dari luar masuk, guru Guoki sibuk dengan hormat berkata setelah melihatnya, sapa dekan. Saya mendengar bahwa Omi telah dipindahkan ke Departemen Sabre. Kata dekan. Ya, Din, apa kau mencarinya? Dia ada di sana. Guoci menunjuk Omi. Omi sudah melihatnya, dan dekan sudah berjalan. Temui dekan. Omi menyapa dekan. Dekan adalah bawaan terlambat. Omi juga telah mencapai tahap ini ketika dia meninggal di kehidupan sebelumnya. Tapi sekali lagi, itu adalah kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang layak model sombong. Jadi lebih baik untuk menyapa ahli bawaan dengan hormat. Omi, aku pernah mendengar bahwa kamu juga sangat berbakat dalam seni penyembuhan. Jadi mengapa kamu memilih untuk beralih ke sistem pedang sekarang? Dekan bertanya sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, Omi adalah satu-satunya siswa yang dia miliki. Paling dibanggakan, seseorang dengan potensi seperti itu, dia ingin mengambil kesempatan untuk menerima Omi sebagai muridnya. Tetapi, Omi bahkan tidak peduli dengan Qin Feng, 3 orang terkuat di Pulau Marsial. Jadi dekan tidak bisa bahkan memikirkannya. Lebih baik melupakannya, jangan mempermalukan diri sendiri. Guru Guoci, yang berdiri di sampingnya, sibuk bertanya, Din, apakah Omi juga berbakat dalam seni penyembuhan? Dekan mengangguk, ya, Direktur Departemen Penyembuhan baru saja datang kepada saya untuk mengeluh. Dia mengatakan bahwa seorang jenius dari Departemen Penyembuhan telah pergi. Dia tidak bisa hidup. Guoci tertawa, Din, begitu, ya. Dekan berkata, saya sudah mempelajarinya. Bakat Omi dalam penyembuhan benar-benar sebagus seni bela diri. Kepala Departemen Penyembuhan mengatakan bahwa Omi mencetak nilai sempurna di setiap ujian. Dan selama kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan, Omi sudah mencapai kekuatan penyembuh kelas 1. Dan selama kompetisi siswa baru, seorang penyembuh melihat Omi menyembuhkan dirinya sendiri dari setidaknya luka kelas 4, yang berarti bahwa Omi sekarang memiliki kekuatan setidaknya seperempat. Penyembuh kelas juga. Apakah menurut Anda Kepala Departemen Penyembuhan akan menangis sampai mati jika seorang siswa jenius yang hanya memiliki kemampuan penyembuhan kelas 4 segera setelah menjadi mahasiswa baru pergi? Omi adalah jenius penyembuhan nomor 1 dalam penyembuhan departemen selama beberapa dekade. Ah, tidak mungkin. Tapi Omi tertawa. Cui Yun, yang memegang pedang di sampingnya, juga melihat ke arah Omi saat ini. Dan hanya ketika dekan mengatakan ini, Cui Yun ingat bahwa selama kompetisi mahasiswa baru, dia hampir dibunuh oleh ular iblis di kaki 1000. Buah iblis, dan akhirnya diselamatkan oleh Omi, yang menyelamatkannya tidak hanya dengan membunuh ular iblis tetapi juga dengan menyembuhkan lukanya. Jadi, benar-benar Omi yang menyembuhkan lukanya. Memikirkan hal ini, Cui Yun menatap Omi dan tidak membantu tetapi mengaguminya sedikit dari lubuk hatinya. Semua orang hanya tahu bahwa dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi siapa yang tahu bahwa Omi bahkan lebih berbakat dalam seni penyembuhan? 498. Baiklah, Din, jangan menyanjungku. Omi tersenyum. Tapi Guru Guoci memandang Omi dengan mata penuh kejutan. Orang ini benar-benar aneh. Bakat seni bela dirinya sangat kuat, bahkan bakat penyembuhannya sangat kuat. Dia masih bukan manusia.
Dekan berkata, Omi, saya secara khusus datang untuk menemukan Anda hari ini, bukan untuk berbicara dengan Anda tentang Departemen Penyembuhan. Dekan ingin menemui saya tentang apa, tolong katakan. Dekan mengeluarkan sepucuk surat dan berkata, ini adalah surat dari keluarga protektorat. Dikatakan bahwa seorang murid dari keluarga protektorat, dengan nama Sandi satu kekalahan debu merah, akan menantangmu di Green Garden Pink pada siang hari 3 hari kemudian. Ah, Omi sibuk mengambil surat itu, dan itu memang sebuah tantangan. Penantangnya justru One David Reddas. Omi benar-benar tertawa dan menangis di dalam. One David Reddas menantangnya. Menantang diri sendiri. Jelas ini adalah surat tantangan yang tidak disetujui oleh satu kekalahan debu merah, dan merupakan tindakan pribadi oleh keluarga pelindung pulau, mungkin untuk memaksa satu kekalahan debu merah untuk menunjukkan dirinya. Guru Guo Quan terkejut, tidak mungkin, murid misterius satu kekalahan debu merah mengeluarkan surat tantangan kepada Omi. Ya, surat tantangan dikirim langsung kepadaku, ini jelas merupakan dokumen paling resmi yang mewakili 4 keluarga pelindung pulau. Identitas sebenarnya, tetapi pria ini jelas seorang jenius super, dia juga murid baru dari keluarga pelindung pulau, dan juga merupakan tahap akhir dari gerbang dalam, tetapi dia mengalahkan orang terkuat ke-10 di gerbang dalam Akademi Bela Diri kami. Daftar sukses. Omi, satu kekalahan debu merah berani menantangmu secara langsung, jadi dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Guoci juga berkata, aku juga dalam kegelapan hari itu ketika One David Reddas mengalahkan ahli peringkat 10 dari Inner Perfection Ranking, aku masih merasa terkejut dengan skill pedang One David Reddas. Omi, kali ini, kamu mungkin benar-benar dalam bahaya. Sudah kubilang, keluarga perlindungan pulau tidak bisa dilampaui dengan mudah, satu kekalahan debu merah, mungkin adalah murid jenius utama mereka. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ketika Dekan melihat bahwa Omi terdiam dan berpikir bahwa Omi khawatir, dia berkata, Omi, apakah kamu ingin menerima tantangan satu kekalahan? Saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda kalah dari debu merah satu kekalahan, kemungkinan besar Anda untuk dilumpuhkan oleh debu merah satu kekalahan. Bagaimanapun juga, kamu memotong lengan keluarga Wei Bulan Jingming terlebih dahulu, dan akan sopan untuk melumpuhkanmu. Omi tersenyum, jadi, aku masih bisa menolak. Jika kamu benar-benar tidak mau, kamu bisa mengabaikannya. Aku akan membakar tantangan ini juga, dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Itu tidak akan mempengaruhi reputasimu di akademi. Omi berkata dalam hatinya, kekalahan debu merah adalah diriku sendiri. Betapa lucunya, kalau begitu, aku akan menerima tantangannya. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan mengakhirinya nanti. Din, aku akan menerima tantangannya. Omi tersenyum. Kamu yakin? Jika keluarga protektorat benar-benar ingin membiarkan satu kekalahan debu merah melumpuhkanmu dalam duel, aku tidak akan bisa menghentikannya. Kamu harus tahu bahwa kekuatanku bukanlah apa-apa di depan orang-orang terkuat keluarga protektorat. Omi tersenyum, tidak apa-apa, balas saja mereka, aku menerima tantangannya. Baiklah kalau begitu. Dekan mengangguk. Dekan pergi tak lama setelah itu, Omi merasa tidak ada gunanya tinggal di kelas dan berjalan keluar dari kelas pencaksilat. Begitu Omi keluar dari medan bela diri, Cui Yun mengikutinya keluar. Omi, untuk apa kau mengikutiku? Tanya Omi bingung. Cui Yun tampak sedikit tidak wajar dan berkata, Omi, selama kompetisi bayi baru lahir, di Gua Setan 1000 Kaki Desa Pemula, tubuhku ditembus oleh lidah ular iblis, apakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Kamu masih memikirkan masalah ini, itu di masa lalu, tidak perlu menyebutkannya lagi. Aku menyelamatkanmu juga demi Liu Chenming, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan itu adalah kebetulan yang lengkap bahwa aku akan berada di kelas yang sama denganmu di kelas tahun pertama Departemen Ilmu Pedang hari ini. Cui Yun berkata, Dekan berkata bahwa kamu juga jenius dalam penyembuhan, awalnya aku berpikir bahwa kamu baru saja menyelamatkanku dari gua setan bawah tanah, dan kamu menemukan orang lain untuk menyembuhkan luka di tubuhku. Yah, saya menyembuhkannya. Anda memiliki lubang di dada Anda, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk menemukan orang lain? Anda akan mati jika saya tidak menyelamatkan Anda. Sekarang Anda tahu hasilnya, jadi apakah ada hal lain? Cui Yun mengerutkan bibirnya, jika itu masalahnya, maka payudaranya, seluruh bagian atas tubuhnya tidak semua terlihat oleh Omi. Omi sepertinya telah melihat apa yang dia pikirkan dan berkata, Cui Yun, kamu sengaja keluar untuk bertanya apakah aku yang menyembuhkanmu. Kamu tidak ingin mengejar masalah aku melihat bagian atas tubuhmu, kan? Jika demikian, Anda terlalu mengabaikan diri sendiri. Jam berapa sekarang, dan Anda masih memikirkan hal ini? Itu benar, saat itu semua pakaian Anda robek telanjang. Tetapi Anda berlumuran darah, dan menurutmu, dalam hal ini, payudaramu sepertinya masih bisa merasakan sesuatu. Cui Yun berkata, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Lihat saja, ini bukan pertama kalinya kamu menghancurkan pakaianku di kota Linjiang. Aku hanya ingin tahu apakah kamu yang menyembuhkanku. Dengan cara ini, aku berhutang pada kalian berdua. Ayo, siapa yang ingin kamu berhutang? Tidak apa-apa, aku pergi. Omi berjalan pergi. Cui Yun butuh beberapa saat untuk berbalik dan kembali ke kelas bela diri. Dia tidak bisa menahan nafas dalam. Jika masalah ini diketahui tunangannya Wang Peng, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Wang Peng sebagai tunangannya bahkan tidak melihat tubuh Cui Yun, tetapi dilihat 2 kali oleh Omi, meskipun yang kedua adalah untuk menyelamatkannya. Selain fakta bahwa produk dan layanan perusahaan juga tersedia untuk umum, perusahaan juga telah mampu menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada publik. Tentu saja, Wang Peng tidak menyentuhnya.
Sebenarnya, Cui Yun bagaimana mengetahuinya? Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Wang Peng sangat ingin tidur dengannya, tetapi tidak dapat melakukannya. Wang Peng mengikuti sedikit masalah. Hal ini kecuali untuk dirinya sendiri tidak ada yang tahu. Jadi Wang Peng sangat serius di permukaan, tidak memiliki ambiguitas dengan Cui Yun. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan Cui Yun menemukan bahwa dia memiliki masalah. Dan diam-diam, Wang Peng mencari perawatan medis di mana-mana untuk mengobati bagian bawah. Wang Peng bermimpi menyembuhkan yang berikut, tunangan yang begitu cantik. Dia tidak tahu dalam hati betapa dia menginginkannya, tetapi harus berpura-pura jijik. Kepahitan ini, hanya pihak-pihak yang tahu. Setelah Omi keluar dari kelas, dia tanpa sadar datang ke bagian belakang departemen penyembuhan. Mungkin dia sudah terbiasa berlatih seni bela diri di sini sebelumnya, dan merasa bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk menenangkan pikirannya dan memasuki keadaan berlatih seni bela diri. Saat ini, tidak jauh dari tempat ini, seorang wanita sedang duduk di bawah pohon dalam keadaan kehilangan akal, seolah-olah dia sangat sedih. Chang Sun Wuyan. Omi melihatnya sekilas dan ketika dia melihat Chang Sun Wuyan duduk di sana sendirian dalam keadaan suram, hati Omi sedikit sedih, seolah-olah dia telah menebak mengapa dia datang untuk duduk di sini sendirian di keadaan suram. 499. Chang Sun Wuyan pasti sangat murung karena Omi telah beralih ke sistem pedang. Chang Sun Wuyan selalu menyukai Omi, dan Omi sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi tidak sulit untuk menebaknya. Omi memperhatikannya diam-diam dari kejauhan untuk sementara waktu, dan ingin menyapa Chang Sun Wuyan. Namun, entah kenapa Omi akhirnya menghela nafas dan berjalan pergi dalam diam. Prinsip Omi saat ini untuk hubungan adalah bahwa sekali Anda jatuh cinta, Anda tidak akan pernah menyerah. Jadi jika Anda belum jatuh cinta, maka menjauhlah. Omi meninggalkan bagian belakang departemen penyembuhan dan baru saja keluar dari jalan utama. Dia bertemu seorang kenalan. Yang Yijian, kenapa kamu di sini? Omi berseru. Yang Yijian ini adalah orang yang memenangkan tempat kedua dalam kompetisi siswa baru. Dia juga sangat kuat. Pemahamannya tentang niat pedang telah mencapai titik memiliki pedang di tangannya untuk memulai. Sementara tidak ada murid dari keluarga Pulau Penjaga, kecuali Qin Xin dari keluarga Qin Gu, telah memahami sampai pada titik memiliki pedang di tangannya untuk memulai. Ini berarti bahwa Yang Yijian kekuatan pasti bisa bersaing dengan murid baru terkuat dari keluarga protektorat seperti Lan Jingming dan Lintang. Omi, kebetulan sekali bertemu denganmu. Yang Yijian sibuk tersenyum hangat. Apa yang membawamu ke departemen penyembuhan? Tanya Don Omi. Aku tidak akan berbohong padamu, aku di sini untuk menjemput gadis-gadis. Yang Yijian tersenyum hehe. Hati Omi berdebar. Yang Yijian datang untuk menjemput gadis. Kamu tidak ingin mengejar Chang Sun Wuyan, kan? Omi dan Yang Yijian, yang juga dianggap sebagai teman yang tidak berkelahi. Jika Yang Yijian ingin mengejar Chang Sun Wuyan, haruskah Omi mendukungnya? Bahkan jika Anda tidak mendukungnya, Anda tidak boleh meremehkannya. Kau ingin mengejar Chang Sun? Don sibuk bertanya. Hehehe. Yang Yijian memiliki senyum malu di wajahnya sebelum berkata, yang ingin aku kejar adalah Wen Qiang, bukan Chang Sun Wuyan. Oh, untuk beberapa alasan, Omi merasa lega di dalam ketika dia mendengar bahwa itu adalah Wen Qiang yang dia kejar. Omi tidak dapat memahami dirinya sendiri. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menjauh dari Chang Sun Wuyan sebelum dia jatuh cinta? Mengapa ketika Anda melihat Yang Yijian datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis, Anda tiba-tiba menjadi gugup dan kemudian lega ketika Anda mendengar dia mengatakan bahwa itu adalah Wen Qiang yang dia kejar? Kau yakin mengejar Men Chan? Tanya Don Zimer. Ya. Yang Yijian memandang Omi dengan bingung mengapa dia menanyakan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan bingung, saya hanya berpikir bahwa Chang Sun Wuyan adalah tingkat yang lebih tinggi dari Wen Qiang dalam penampilan. Selain itu, dia juga dievaluasi sebagai bunga halaman. Anda tidak memilih untuk mengejar Chang Sun Wuyan, melainkan Anda memilih untuk mengejar Wen Qiang. Itu hanya sedikit mengejutkan. Yang Yijian tersenyum malu-malu. Ini, sebenarnya ada alasan untuk itulah. Chang Sun Wuyan tingginya 1,76 meter sedangkan tinggi saya hanya 1,73 meter. Jadi, Anda tahu, saya masih lebih suka Wen Qiang yang lebih pendek dari saya. Tidak heran. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Yang Yijian bertanya, Omi, apakah Anda memiliki teknik yang baik dalam menjemput gadis? Ajari saya. Saya telah mengejar Wen Qiang sejak beberapa hari yang lalu. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Dia selalu mengabaikan saya. Omi berkata, saudara Yang, sejujurnya, Wen Qiang dia punya tunangan, di keluarga protektorat. Ah, jadi begitu, tidak heran dia sepertinya tidak menyukaiku. Seperti yang terlihat, sayangnya. Yang Yijian menghela nafas dalam-dalam. Omi tersenyum, saudara Yang, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Keluarga Pulau Lindungi tidak sekuat yang dipikirkan semua orang, saudara Yang. Sebenarnya, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, bahwa Lan Jingming dari Wei keluarga Gu, meskipun wilayahnya telah mencapai gerbang dalam yang lengkap, pemahamannya tentang niat pedang belum mencapai tingkat awal memiliki pedang di tangannya. Hal yang sama berlaku untuk Lintang dari keluarga Huang Gu. Di sisi lain, meskipun Anda berada di tahap akhir gerbang dalam, Anda sudah memahami pengenalan memiliki pedang di tangan Anda. Oleh karena itu, bakat Anda tidak akan kalah dengan murid baru terkuat di Pulau Penjaga Keluarga. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri sama sekali. Jika Anda meningkatkan kerajaan Anda ke kesempurnaan gerbang dalam, saya khawatir Anda akan dapat melawan Qin Xin dari keluarga Qin Gu. Ah, tidak mungkin, aku sekuat itu. Yang Yijian terkejut, dia sendiri bahkan tidak tahu bahwa dia bisa dibandingkan dengan keluarga Pulau Penjaga.
Oh, aku telah bertarung melawan mereka, dan aku tahu betul bahwa keluarga pelindung pulau tidak dapat mengambil yang paling berbakat sebagai murid setiap tahun, dan akan selalu meninggalkan beberapa, sepertimu. Yang Yijian menatap Omi dengan setengah hati. Omi tersenyum, baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk menjemput anak perempuan. Yang Yijian sibuk bertanya, Saudara Tang, Anda belum mengajari saya keterampilan apapun untuk menjemput anak perempuan. Diam-diam Omi memikirkannya, sebenarnya hati Omi tidak menyetujui Yang Yijian mengganggu seorang wanita dengan tunangannya, namun cinta itu gratis. Alasan lain adalah bahwa Umi memiliki hubungan dengan Wen Qiang, dan jika Yang Yijian benar-benar dengan Wen Qiang, maka Umi akan sedikit malu. Lagi pula, dia juga cukup dekat dengan Yang Yijian. Menggabungkan dua alasan di atas, Omi tidak begitu setuju dengan Yang Yijian mengejar Wen Qiang. Posisi yang baik untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dengan ragu-ragu, Omi berkata, tunangan Wen Qiang telah meninggalkannya untuk mengejar wanita yang lebih menonjol dari keluarga protektorat, jadi keinginan terbesar Wen Qiang adalah menemukan seorang pria untuk mengalahkan tunangannya. Jika Anda dapat membantunya memenuhi keinginan ini, maka itu akan terjadi. Akan segera membuatnya jatuh cinta padamu. Terima kasih telah menunjukkan saya kebaikan besar Saudara Tang. Saya, Yang Yijian, tidak punya gigi untuk dilupakan. Oh, itu tidak berlebihan. Omi berjalan pergi dengan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya. Omi pergi ke tempat lain yang sepi untuk berlatih seni bela diri, tidak lagi memikirkan hal-hal emosional itu. Malam ini, Omi ingin pergi mencari Sumei Qian sebagai debu merah satu kekalahan. Setelah beberapa hari ini, mungkin Sumei Qian juga merindukan satu kekalahan debu merah. Karena Omi sudah setuju untuk bersamanya sebagai debu merah satu kekalahan, itu berarti Omi sudah jatuh cinta, dan sejak jatuh cinta dia tidak akan pernah menyerah. Inilah prinsip cinta Omi sepanjang hidupnya. Dalam kehidupan terakhirnya, ketika dia menjadi Wind Lightning, jika Omi bisa mengetahuinya, lalu bagaimana dia bisa mengecewakan begitu banyak wanita yang penuh kasih sayang, terutama putri iblis itu, meskipun dia berasal dari sekte iblis, tetapi baginya, dia benar-benar dianggap memiliki jantung dan paru-parunya. Untuk mendekatinya, Hall of Demon Princess, kecantikan pertama dari Demon Cult, jenius pertama, kekuatan bahkan secara diam-diam melampaui kekuatan Wind Lightning. Dia mengubah penyamarannya dan diam-diam melakukan setengah tahun di sekte Wind Lightning Sword Picker. Yang disebut Sword Picker adalah pelayan yang diam-diam menunggu di samping saat berlatih pedang. Setengah tahun kemudian, dia diidentifikasi oleh Wind Lightning, dan pada saat itu, tidak hanya saja Wind Lightning tidak tersentuh, dia bahkan memukulinya. Semua hal yang terjadi di kehidupan masa lalunya, sekarang Omi ingat benar-benar sedikit patah hati. Mungkin, orang yang paling dia sesali di kehidupan masa lalunya adalah dia. Jadi, di generasi ini Omi sangat takut mengecewakan wanita yang sangat mencintainya lagi. 500. Jadi, Omi suka tetap low profile agar dia tidak terlalu menonjol, sehingga banyak wanita yang tidak menyukainya. Tapi low profile bukanlah solusi jangka panjang, dan akhirnya yang paling tajam adalah menunjukkan. Omi membiarkan hatinya tenang dan berhenti memikirkannya. Ngomong-ngomong, Yang Yijian datang ke Departemen Penyembuhan dan menemukan Wen Qiang, yang juga tampak dalam suasana hati yang sangat buruk dan menolak permintaan Yang Yijian untuk mengundangnya makan malam serta mengajarinya seni bela diri. Yang Yijian menyapa Wen Qiang dan bersumpah padanya bahwa dia akan mengalahkan tunangannya sebelum dia pergi. Wen Qiang terkejut dan bertanya kepada Yang Yijian bagaimana dia tahu tentang tantangan itu. Setelah dekan Akademi Seni Bela Diri menjawab tantangan, cerita menyebar di Akademi Seni Bela Diri juga. One David Red Dash akan berduel dengan Omi. Banyak orang membicarakannya, apakah Omi akan dikalahkan oleh One David Red Dash. Pada saat ini, di Departemen Teknik Pedang, Sumei Qian menginjak kakinya dengan kesal setelah mendengar berita itu dan memarahi dengan marah. Ini jelas sesuatu yang dilakukan tanpa persetujuan Red Dash. Ini adalah tantangan pribadi dari 4 keluarga protektorat pulau. Tujuannya adalah untuk memaksa Red Dash untuk bertarung. Itu terlalu terkutuk. Red Dash dan Omi saling mengenal, itu sebabnya dia menyembunyikannya ketika Omi pergi ke keluarga pelindung pulau. Tetapi keluarga pelindung pulau mencoba memaksanya untuk melawan Omi. Sumei Qian tentu tidak menginginkannya di dalam hatinya. Omi juga temannya dan tidak ingin kekalahan Red Dash dijadikan alat oleh Island Protection Family untuk menghadapi Omi. Malam itu, setelah Omi dan Liona menyelesaikan kencan mereka dan mengirim Liona kembali ke asramanya, Omi, dalam kegelapan, diam-diam berganti pakaian One David Red Dash dan mengenakan topeng One David Red Dash sebelum menuju ke asrama Sumei Qian. Saat ini waktu sudah hampir jam 10 malam, agak terlambat. Tok tok tok, terdengar suara ketukan di jendela kamar asrama Sumei Qian. Sumei Qian baru saja selesai mandi dan mencuci pakaiannya dan hampir siap untuk tidur ketika ada suara ketukan. Sumei Qian membuka tirai dan bertanya-tanya apakah itu mungkin debu merah yang dikalahkan. Tetapi begitu dia membuka tirai, dia melihat debu merah yang dikalahkan tergantung terbalik di luar jendelanya. Sumei Qian sangat gembira dan membuka jendela dengan panik. Omi melompat ke dalam ruangan dalam sekejap, dan sebelum Omi bisa mendarat di tanah dan berdiri kokoh, Sumei Qian menghantam lengan Omi. Kenapa kamu baru saja datang untuk mencariku? Aku sudah menunggumu setiap hari, aku sangat merindukanmu. Suara Sumei Qian berminyak dan penuh merinding saat dia menceritakannya. Omi juga memeluk Sumei Qian dengan kedua tangan dan tersenyum. Aku di sini sekarang, kan? Lalu kenapa kamu sangat terlambat? Sumei Qian menggerutu. Oh, butuh waktu bagiku untuk datang dari keluarga protektorat. Dan keluarga protektorat tidak ada di sebelah, jadi aku bisa datang kapanpun aku mau.
Sumei Qian mengangguk dan tetap dekat dengan Omi. Tapi baru saat itulah Omi merasakan sesuatu yang aneh melihat ke bawah. Sumei Qian baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan baju tidur. Dan dia tidak memakai apa saja di dalamnya. Ah, Omi mau tak mau memberi ini. Sepertinya datang di saat yang tidak tepat. Ada apa? Sumei Qian sendiri terlalu bersemangat dan bahkan tidak terlalu memikirkannya sampai Omi bereaksi ketika dia menatap payudaranya, memerah dan menundukkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya, lembut dan menggemaskan. Beberapa detik kemudian, Sumei Qian bertanya dengan lembut apakah itu terlihat bagus. Tampaknya malu dan bersemangat. Omi mengangguk tampan, orang-orang cantik bahkan payudaranya lebih indah. Sumei Qian sangat bahagia di dalam, dan berkata dengan lembut di masa depan, semua yang aku miliki adalah milikmu. Omi tergoda oleh kata-kata hebat seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, dan tubuhnya mau tidak mau menghasilkan beberapa reaksi. Aku benar-benar datang pada waktu yang buruk hari ini. Aku datang terlambat. Aku ingin jalan-jalan denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu sudah mandi. Awalnya lain kali, kata Sumei Qian. Oke, kalau begitu aku pergi dulu hari ini. Omi bersiap untuk mundur. Sumei Qian berkata, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian pergi. Tapi kamu sudah akan istirahat, lain kali ada banyak kesempatan. Omi berjalan ke jendela dan hendak terbang. Sumei Qian merasa 1000 kali lebih sulit untuk pergi dan tiba-tiba memeluk Omi dari belakang. Jangan pergi, bisik Sumei Qian. Apa maksudmu? Jangan pergi. 10 detik kemudian, Sumei Qian berbisik tetap hiduplah. Kata terakhir, tinggal kata Sumei Qian begitu pelan hingga hampir tidak terdengar lagi. Tapi Omi masih mendengarnya. Tubuh Omi gemetar, tinggal dan hidup. Apa artinya Omi pasti tahu? Omi tidak pernah berpikir bahwa dengan Sumei Qian akan berkembang begitu cepat hingga saat ini. Tenggorokan Omi menjadi sedikit kering sejenak dan berkata, ini oke. Sumei Qian, bagaimanapun, secara bertahap mengumpulkan keberaniannya dan tampaknya telah membuat keputusan, lalu dengan tegas berkata, ya. Kamu harus tahu apa artinya ini akan terjadi. Omi berkata dengan susah payah, dia ingin berjalan, tetapi sekarang tiba-tiba kakinya begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Sepertinya Omi masih laki-laki, dan menjadi seorang pria adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Aku tahu, Sumei Qian berkata dengan lembut. Kamu tidak takut berkembang terlalu cepat. Hatiku sudah menjadi milikmu, dan aku akan memberikan segalanya dan melakukan segalanya untukmu. Bahkan jika kamu mengecewakanku di masa depan, aku tidak peduli lagi. Debu merah, tetaplah. Ketika Omi mendengar kata-kata Sumei Qian, dia tiba-tiba berbalik, menghadap Sumei Qian, dan dengan ganas mencium ke arah bibir merah Sumei Qian, melingkarkan kedua tangannya di pinggangnya dan mematikan tubuhnya ke tubuhnya sendiri. Suhu di dalam ruangan tampak tiba-tiba bangkit. Omi seperti binatang buas yang emosional. Ciuman pertama Sumei Qian agak berlebihan, tetapi aroma maskulin dari tubuh Omi membuatnya merasa panas di seluruh, dan tubuhnya perlahan dan tanpa sadar merespons. Omi pertama kali mencium Sumei Qian agak berlebihan, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena dia telah mengalami ini di Linjiang. Ketika Sumei Qian merasakan perubahan pada tubuh Omi, dia tersipu, gugup dan pada saat yang sama dia jantung berdebar kencang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Omi perlahan-lahan melepaskan pakaian Sumei Qian. Suhu satu sama lain baru turun sekitar jam 11 malam, dan apa yang terjadi pada jam itu mengubah Sumei Qian dan Omi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang Anda hadapi. Sumei Qian setengah memejamkan matanya, memeluk Omi, kepalanya bersandar di dada Omi, merasa bahwa tubuh Omi luar biasa kuat. Ini terbukti dari tadi. Rasa bahagia mengalir di hati Sumei Qian. Aku sangat berharap ini kebahagiaan akan berlangsung selamanya. Bersambung.